The Crypto Unit Program. Selamat kembali lagi dengan channel Global Business. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan info terbaru mengenai sebuah situs yang sangat-sangat luar biasa. Oke, simak baik-baik apa yang saya akan jelaskan buat teman-teman. Ini adalah sebuah platform mengenai tentang pasar modal, dan di sini kita akan menjelaskan sedikit apa sih bagusnya kita bergabung di situs ini. Ya, satu, ini sebuah platform untuk jangka panjang, kita investasi di sini. Nah, investasi dalam bentuk apa? Ini seperti halnya seperti pasar modal gitu loh. Jadi di sini kita sudah masuk ke platform Crypto Unit. Apa sih Crypto Unit? Crypto Unit itu adalah sebuah platform, dia seperti saham yang akan mendapatkan dividen tiap bulan jika sudah ke publik. Sini sekarang ini perusahaan masih dalam tahap menuju STO, yang artinya belum dijual di pasaran go publik atau di exchanger bursa efek Indonesia maupun dunia. Jadi kita masih bisa membeli dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, disitulah kita akan mendapatkan keuntungan capital gain. Apa sih capital gain? Selisih dari harga beli dengan harga jual gitu. Ini saya sudah bergabung selama 5 bulan. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tab-tab mengenai apa aja di sini. Nah, kalau di kolom ini ada bagian TNG, ada crew. Lah, sekarang saya akan menjelaskan tentang crew, Crypto Unit. Nah, di sini ada menu portofolio. Di sini ada menu portofolio. Portofolio ini adalah kapasitas saham yang saya miliki atau jumlah. Jadi saya di sini sekarang memiliki 88.984 lembar hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena kita membeli sebuah hak gitu. Jadi singkatan penjelasan secara sederhananya, kita memiliki sebuah saham itu sama halnya kita memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan mendapatkan keuntungan, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan gitu loh. Jadi enaknya jadi investor seperti itu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih muda atau yang punya modal ataupun tidak punya modal pun, jangan takut bergabung bersama Crypto Unit atau SkyY Group, karena ini Crypto Unit ini adalah partner dari SkyY Group juga, karena saham kita yang kita miliki, yang kita beli di sini itu 40%-nya diakumulasikan di saham infrastruktur SkyY, dan yang 40% dibuat di restoran dan dibelikan di saham-saham seperti halnya saham Facebook, saham Amazon, dan saham-saham lainnya yang pasti memberikan keuntungan yang sangat besar. Ya, perusahaan ini sudah berlegalitas, dan karena apa? Anda bisa lihat di menu dompet, sistem kita deposito, sistem kita menarik bonus, akun bonus loyalty ya, karena perusahaan membagikan bonus loyalty setiap bulan, biasanya tanggal 8. Bonus loyalty didapat dari apa? Dari penjualan Crypto Unit. 10% dibagikan dari hasil penjualan. Lah, target perusahaan itu ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, dan tahap
3, di mana tahap 1 itu yang ditargetkan penjualannya itu mencapai 30 miliar unit dan sekarang sudah mencapai 26 miliar unit dalam waktu kurang lebih 8 bulan. Dan jika sudah 30 miliar maka akan masuk ke tahap kedua dan tahap ketiga gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih perusahaan ini sangat bagus. Di sini kita lihat dulu bagaimana menambahkan dana. Jika kita menambahkan dana, sistem apa aja sih yang kita, seumpamanya kita sudah daftar, kita mau beli saham tersebut, maka kita tinggal pilih aja di sini. Karena perusahaan ini sudah legal dan super legal, maka kita di sini kita bisa lihat di sini ada banyak pilihan transaksi bank seluruh dunia, dompet internet melalui perfect money, melalui crypto unit, melalui kartu bank atau Visa Mastercard, kartu bank transfer. Anda boleh lihat perusahaan-perusahaan besar pasti akan menyediakan sistem transaksi yang sangat mudah, dan tentu juga perusahaan memiliki izin dan juga proses yang ketat, dan itu semua pasti Anda semua akan tahu kalau yang saya rekomendasikan ini betul-betul sangat bagus gitu. Jadi Anda simak terus penjelasan dari saya. Terus di sini kalau kita mau menarik bonus loyalty pun gimana caranya? Kita tinggal klik di sini, tarik dana. Di sini kita ada pilihan, kita bisa transfer ke Visa Mastercard kita bisa melalui crypto unit dan lain-lain, masih banyak lagi. Di sini bisa transfer bank Belarus, transfer bank Rusia, transfer bank Ukraina. Bayangkan jika perusahaan bukan betul-betul, Anda bisa transfer sangat mudah di seluruh dunia gitu. Dan apa sih yang diproduksi di produk perusahaan ini? Produknya seperti apa? Kalau kita investasi di sini, uang kita buat apa? Lah itu yang paling utama kan, yang sering ditanyakan orang-orang, apa sih keuntungannya gitu kan. Nah, ya keuntungannya kita kalau memiliki hak dari sebuah perusahaan, tentu kalau perusahaan memiliki keuntungan pasti kita akan mendapatkan keuntungan gitu. Jadi sebelum kita mengambil pilihan, ya tentu yang kita kita harus tahu itu ya sebelumnya ya, apa sih dasar dari perusahaan tersebut, apa yang diproduksi dan seperti apa lah. Seperti itu kan. Nah, kalau saya menjelaskan di sini itu perusahaan ini di bidang global investasi, jadi menyakup beberapa perusahaan. Uang kita di sini kita beli hak saham crypto unit, maka di crypto unit itu akan diakulasikan, jadi dibuat di emas, dibelikan di saham-saham yang besar yang bisa menghasilkan, dibuatkan restoran, dan yang paling besarnya lagi itu yang 40% itu diakulasikan di sistem transportasi Skyway. Jadi dana 40% dari seluruh itu ditargetkan untuk jadi partner Skyway gitu. Skyway itu adalah transportasi tali gantung, transportasi masa depan yang akan menghubungkan di seluruh negara. Bisa lihat di channel-channel saya, apa sih Skyway, transportasi Skyway. Silakan lihat di channel saya dan jangan lupa like, subscribe jika Anda suka dengan konten-konten yang sudah saya upload. Simak terus penjelasan tentang di bidang penanaman saham-saham perdana yang masih belum go publik. Karena kenapa kita memilih saham yang belum go publik? Karena harga tentu lebih murah, lebih bagus. Tapi ingat,
Sebelum memilih saham-saham yang menjanjikan dan prospek bagus di pasar modal, maka diperhatikan satu, perusahaan itu seperti apa dan produksi yang diproduksi perusahaan seperti apa, terus gimana jangka panjangnya gitu. Jadi kenapa saya merekomendasikan buat teman-teman semua, karena perusahaan ini sudah sangat-sangat legit dan sangat-sangat bagus karena dia bergabung dengan saham Sekiway. Jadi dia menginvestasikan modal 40% dari saham ini diakumulasikan di Sekiway. Jadi kita juga memiliki hak atas kepemilikan infrastruktur model transportasi baru yang bernama Sekiway gitu. Kalau kita memiliki saham tersebut. Lah dulu saya membeli saham ini sekitar habis kurang lebih $800. Itu saya mendapatkan 88.984. Ya, sekarang sudah masuk di tahap 8,2 stek. Jadi udah masuk 8,2 dari tahap 1 sampai tahap 8,2 untuk saat ini. Lah, kebetulan di tahun baru 2020 ini Crypto Unit memberikan bonus tahun baru bagi member baru yang mendaftar, itu dibagikan 200 unit lembar free. Itulah enaknya. Jadi tahun baru ini pihak Crypto Unit oleh Mr. Andrei Korfratov memberikan bonus 200 lembar setiap member baru yang mau bergabung. Anda tak perlu mengeluarkan uang, Anda cukup daftar aja, verifikasi, maka di portofolio Anda otomatis akan ada 200 lembar. Dan ini kesempatan hanya sampai tanggal 15 Januari tahun 2020. Itu. Jadi Anda yang menonton hari ini video saya, maka mungkin itu rezeki Anda. Jadi Anda lihat link di deskripsi, nanti Anda tinggal tekan dan maka akan muncul ketampilan menu daftar. Lah, Anda tulis aja nama, email dan lain-lain, di situ ada keterangannya. Nanti kalau Anda kurang paham, Anda bisa komen di bawah, komen aja atau tinggalkan nomor telepon WA. Nanti kalau saya lihat, saya akan menghubungi Anda dan menjelaskan seperti apa sih penjelasan yang lebih detailnya gitu. Jadi ini kesempatan buat kaum milenial yang kenapa sih kita kok lebih penting di investasi itu, karena apa? Karena kalau kita kita nggak mungkin kan, kita menginginkan, setiap orang kan menginginkan go financial freedom, artinya bebas dari finansial gitu lah. Dan kita ingin sih di jangka panjangnya kita itu di masa tua itu mempunyai simpanan atau pemasukan gitu. Nah, kalau kita sebagai pekerja terus, sampai kapan kita jadi pekerja terus? Jadi kalau bisa mulai saat ini tanyakan kepada diri Anda sendiri, belajar menabung, belajar berinvestasi, walaupun nilainya nggak besar. Jadi jangan tanya gini, gaji saya itu nggak cukup, apalagi mau buat investasi. Itu pertanyaan yang konyol. Kenapa? Karena investasi itu kita bisa melakukan investasi berapapun yang kita mampu gitu. Jadi memang secara naluri itu kita paksa, tapi lama-lama akan jadi sebuah kebiasaan. Keterpaksaan akan lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Jadi paling tidak kita usahakan dari gaji kita itu 5%, 10% kita buat investasi. Investasi di pasar modal atau di lain-lain. Yang penting prospeknya jangka panjang itu bagus, tidak dikalahkan oleh inflasi. Karena kenapa? Karena setiap tahun inflasi itu naik gitu. Jadi kalau kita punya uang, kita taruh di bank, otomatis kalah uang kita dengan pertumbuhannya inflasi gitu loh. Karena inflasi itu lebih besar daripada uang kita tabung di bank, bukan malah bertambah, tapi malah malah
tekor gitu, potong pajak dan lain-lain. Solusi saya, jika teman-teman mempunyai modal ataupun yang masih belajar menabung, silakan simak terus channel saya. Saya akan menjelaskan prospek-prospek buat jangka panjang mengenai dunia investasi gitu. Jadi kita di sini itu saya ini menjelaskan masalah tentang memberikan informasi tentang sebuah platform yang sangat-sangat bagus menurut saya, dan silakan disimak terus. Karena apa? Karena ini buat jangka panjang kita gitu. Jadi memang kita daftar, kita beli, kita nggak bisa menikmatin untuk saat ini. Karena apa? Karena saham tersebut ini masih dalam tahap pengembangan gitu. Jadi kita belum bisa menikmati hasilnya untuk sekarang. Tapi kalau ini perusahaan sudah go publik, udah dijual di exchanger, di bursa efek, otomatis harga bisa cepat naik. Kenapa? Karena jika produk tersebut menurut kita bagus, jangka panjangnya tentu diminatin banyak orang. Lah semakin banyak orang yang meminatin, otomatis produk tersebut harganya otomatis semakin mahal. Itu gambaran yang paling mudah seperti itu. Nah, jadi ini semua total yang akan dijual itu sekitar 80 miliar. Nah, itu dibagi 3 tahap. Jadi tahap pertama 30 miliar, kemudian tahap kedua sampai tahap ketiga dengan harga dengan total 80 miliar lembar saham. Dan nanti dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun, satu lembar bisa tembus $1.250. Ingat, dalam 10 sampai 15 tahun harga saham itu bisa tembus sampai $1.250. Bayangin jika Anda sekarang daftar dan mendapatkan gratis saja kesempatan hanya 15 Januari 2020 Anda mendapatkan 200 lembar. Anda kalikan $1.250, berapa yang Anda dapatkan 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Karena ini prospeknya jangka panjang, bukan saya bilang jangka pendek gitu. Jadi orang berinvestasi itu memang harus sabar. Nggak ada orang kaya dengan cara instan gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi kalau teman-teman menyukai platform yang saya rekomendasikan ini buat kalian semua, silakan aja Anda buka di deskripsi, ada link daftar crypto unit, itu Anda klik. Nanti Anda kalau ada masalah dengan jaringan atau apa, Anda bisa menggunakan VPN, Anda aktifkan, nanti Anda bisa daftar langsung gitu. Dan setelah Anda daftar, nanti Anda isi nama semua lengkap, dan ini juga bisa diwariskan ke anak kita. Jadi di situ ada tulisan ahli waris gitu. Nah, yang kedua ini saya akan memberitahu harga sekarang di tahap 8,2. Dulu saya $800 itu dapat 88.984, dan sekarang harganya kalau Anda mau tahu di stek 8,2 grow sekarang, kalau kita beli $800, kita klik di sini, kita rubah dolar ya kalau kita mau beli. Bayangin, kita kalau beli sekarang di stek 8,2 dengan $800 modal kita cuma dapat 12.800. Jadi dalam waktu 4 bulan yang lalu saya beli di stek 5, stek 5 itu saya udah mendapatkan keuntungan yang namanya capital gain, selisih dari harga beli harga jual gitu. Jadi kamu lihat 12.800 dengan 88.984, itu artinya 8 kali lipat, bukan hampir 8 kali lipat gitu. Jadi itulah yang namanya capital gain, selisih gitu. Ini baru
3 bulan atau 4 bulan gitu. Ini belum masa seto atau belum dijual di go publik gitu loh, maksud saya gitu. Lah saya membuat video ini, tujuan saya itu mumpung ada promosi sekarang ini. Jadi saya ingin semua orang itu daftar, walaupun nggak beli, yang penting daftar di bulan Januari, bulan tanggal 1 ini sampai tanggal 15, biar semua itu mendapatkan bonus gratis 200 lembar gitu loh. Nah, karena saya tahu infonya, maka saya buat video ini agar semua orang lihat, dan tolong di-share agar semua yang tertarik itu eh, juga daftar gitu, juga memiliki hak tersebut gitu loh. Dan kita lihat sama-sama nanti ke depan 15 tahun atau 20 tahun nanti harga ini bisa ngalahin. Sekarang kita lihat aja saham Facebook udah harga 200 dolar. Dulu tahun 2008, tahun 2004, 2006, 2008 sampai tahun 2012. Nah, baru beberapa tahun sekarang satu lembar 200 dolar. Bayangin, kalau crypto unit ini nanti sudah meledak, booming, buat aja Anda punya 200 dolar, 200 lembar, kalikan aja 100 dolar per lembar. Berapa? Anda nggak ngeluarin uang, cuma daftar aja, dapat bonus 200 lembar. Kurang enak apa? Dulu saya nggak ada bonus, nggak ada apa. Waktu baru daftar stack 5, stack 6 dulu. Semua beli saya gitu. Nah, terus kabar gembiranya hari ini, kalau Anda sudah daftar, sudah dapat bonus 200, ya kita juga bisa dapat nyicil gitu loh. Beli sahamnya itu dengan cara nyicil. Nah, caranya klik aja di sini. Ini ada tulisan Stack of Crew Installment Plan. Nah, di sini kita bisa pilih. Bayangin. Inilah. Nah, kita bisa pilih 20 unit. Artinya kita bisa beli cicil setiap bulan 20 dolar. 20 dolar itu sekitar kurang lebih 300 ribu lah. Kalau uang rupiah 300 ribu kita nabung setiap bulan selama 5 bulan, artinya total 100 unit kita lunas, kita dapat 1150 lembar saham crypto unit. Begitu mudahnya kan? Kalau kita mau menyisikan dari gaji kita 5% aja itu, ambil kesempatan deh gitu. Yang ini ada 50 unit. Kalau kita mampu membeli 50 dolar setiap bulan, ya gak apa-apa, kita ambil paket yang 250 unit. Dan di sini banyak paket yang lain, sampai paket 2000, 10.000 unit tiap bulan. Jadi total 100 kita dapat 3.500.000 lembar. Oke. Dan sekarang saya jelaskan berapa sih harga satu lembarnya untuk sekarang. Kita lihat aja. 100 dolar. 100 dolar kita dapat 1000 ya. Bonusnya 150. Jadi 1 dolar itu kita satu lembarnya crypto unit sekarang. Satu lembarnya saham tersebut harganya udah 0,1 dolar. Nah, kalikan saja punya saya 88.984. Modal saya 800 dolar, sekitar kurang lebih 15 juta ya. Kalau saya ini hari ini kalau sudah go publik, bisa dijual di exchanger atau di bursa efek ya. Lihat 88.984 lembar ini dengan harga 0,1 dolar saja, itu nilainya rupiah sekitar kurang lebih 123 juta. Itu baru 3 bulan 4 bulan yang lalu saya beli. Nah itulah capital gain, selisih dari harga beli. Modal hanya 14 juta. Tapi kalau kita hitung dengan harga saham sekarang ini 0,1 dolar per lembar, itulah yang kita dapatkan gitu. Tapi kita harus sabar karena kita nggak mau cuma menghasilkan seperti itu gitu loh. Karena apa? Perusahaan ini juga memberikan dividen. Kalau kita tidak menjual saham tersebut, selama kita memiliki saham tersebut, setiap bulan perusahaan akan memberikan dividen. Kapan dividen dibagikan? Setelah go publik, setelah offering, setelah IPO.
Nah, ini setelah masa seto kalau crypto unit ini gitu. Setelah masa seto, setelah dimasukkan di exchanger dengan harga, ya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, maka kita akan mendapatkan dividen gitu. Dari keuntungan perusahaan itu akan dibagikan dividen sekitar 35%, 8% sampai 35% dari keuntungan bersih perusahaan. Itu dibagikan kita selama berapa? 1 bulan, bayangin. Jadi kita di sini fokusnya kita daftar dan kita sabar gitu. Lah, terus untuk masalah berita di sini diupdate setiap hari. Bahkan setiap minggu, setiap hari diupdate. Ini kita lihat Rabu Januari. Di sini ada berita terbaru. Setiap hari ada berita terbaru. Gini. Nah, kalau kita ada masalah dengan apa pertanyaan yang mau kita lanjutkan, kita langsung direspon kok. Itu. Ini kita tinggal klik chat. Nah, kita tanya apa aja, kita langsung direspon sama admin. Jadi kita itu komunikasinya dengan perusahaan itu sangat mudah gitu loh. Kita bisa telepon, bisa ngomong langsung juga bisa gitu. Seperti itu gitu loh. Kalau kita mau berbincang dengan perusahaan atau mau ngomong gitu. Nah, jadi apa yang saya jelaskan tadi itu seperti itu. Lah, kalau kita mau memiliki nanti di sini juga kita portofolio ini bukan cuma berupa angka gini, kita juga dapat sertifikat gitu loh. Lah, ini aku akan menunjukkan ya, ini portofolio. Lah, di sini ada sertifikat. Kita klik aja sertifikat. Nah, di sini berapa sertifikat yang sudah saya cetak? Sekitar 22.326 sama 62.500, dan ini yang belum saya cetak 4.158. Jadi total portofolio di sini saya memiliki 88.984 gitu. Lah, Anda lihat bentuk sertifikatnya seperti ini. Seperti yang sebelah kanan ini. Oke. Jadi teman-teman, ini platform ini saya merekomendasikan buat teman-teman dan buat sahabat-sahabat saya ya, YouTuber yang menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuat inspirasi buat kawan-kawan. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten yang saya infokan ini, jangan lupa subscribe, bantu support channel saya Global Business, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan info-info yang terbaru yang saya miliki dan konten-konten yang terbaru, dan Anda bisa saling support bersama saya gitu. Dan di sini juga ada tautan rujukan. Ini juga apa? Ini kita untuk bonus afiliasi. Yang namanya itu bonus afiliasi, itu bonus promosi gitu. Jadi kita juga di sini mendapatkan link di sini gitu sebagai partner gitu, partner untuk perusahaan, untuk membangun, untuk mengembangkan gitu, mengembangkan agar semua orang tahu tentang platform ini, kan otomatis perusahaan akan saham tersebut juga kita membantu menjualnya gitu agar cepat target tercapai gitu. Maka kita infokan kepada orang-orang agar perusahaan cepat dananya cepat terkumpul dan akan digunakan untuk hal-hal yang akan dianggarkan gitu, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Terus yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang TNG. TNG ini apa? Cryptocurrency, bisa juga ada Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum. Ini contoh yang ada di sini. Nanti cryptocurrency apa saja bisa diinstal di sini. Jadi kita punya wallet cryptocurrency apapun, kita bisa dapat membeli ataupun menjualnya dengan mata uang
negara kita masing-masing. Prosesnya itu sangat mudah. Tadi sudah didemonstrasikan dan ATM ini yang nanti akan install crypto unitnya dan kita akan bisa mendapatkannya. Mr. Andrew sudah berjanji bahwa nanti akan disebar di seluruh negara dan sudah dipasang yang beberapa unit pertama di Estonia. Sukses buat semua kita yang hari ini membeli crypto unit. Sukses bersama-sama. Jangan lupa tambahkan crypto unit. Salam crypto unit. Salam sweet. Sambil menunggu kita lihat lagi, ini sudah keluar TNG. Lah, apa sih TNG ini? Ini adalah kita kalau mau membeli saham Skyway, kita bisa juga beli di sini gitu. Ini saya dulu di sini sebelum kita beli crypto unit, kita diwajibkan membeli saham Skyway. Bayangin, itulah prospek-prospek perusahaan. Karena crypto unit ini yang di owner kita yang membuat rencana ini, yang namanya tertampang di sini orangnya Andrei Kovratov. Lah, dia yang memiliki ide-ide brilian. Lah, jadi dia dengan pihak Skyway, kita kalau mau membeli crypto unit kita diwajibkan beli saham Skyway itu tersendiri. Padahal kalau kita beli Skyway, kita itu memiliki hak untuk beberapa perusahaan. Katakan tadi satu unit crypto unit, satu lembar saham tersebut, ya kita memiliki kurang lebih 50 dari hak perusahaan. Karena apa? Karena uang kita yang ada di crypto unit tadi itu diinvestasikan, diakumulasikan di beberapa sektor gitu. Ya contohnya tadi seperti transportasi Skyway, 40% dananya diakumulasikan di sana, dan yang 20% buat resto dan 30% buat ditanamkan di saham-saham yang sangat luar biasa kayak Facebook, kayak Amazon dan lain-lain seperti itu. Dan kalau kita mau beli sahamnya langsung, saham untuk Skyway yang sertifikatnya seperti ini, kita juga bisa beli di sini di tab TNG ini. Nah, caranya kita tinggal dompet kita isi aja gitu. Nanti kalau masalah dompet, kalau nggak punya akun PM, bisa daftar PM dulu untuk deposito atau menggunakan crypto unit dan lain-lain kalau untuk urusan deposito gitu. Nah, kalau kita mau membeli saham Skyway langsung, ya bisa juga melalui TNG seperti ini. Kita klik aja EIP, kita klik sama seperti kita beli kru tadi. Lah, di sini ada paket banyak. Di sini kita klik aja edukasi dan informasi produk. Kita klik aja di sini edukasi dan informasi produk. Lah, cuma kita kalau beli saham Skyway langsung kita nggak bisa cicil, langsung cash gitu, seperti itu. Sekarang kita lihat sih harga saham Skyway. Umpamanya kita beli $500. Ini sekarang Skyway sudah setek 14,2. Nah, sebenarnya platform akun untuk daftar Skyway juga ada di deskripsi. Kalau mau paket cicilan, ada platform Skyway Capital, itu di deskripsi bisa dilihat. Kalau mau daftar dan beli sahamnya Skyway Capital, langsung kita dapat sertifikat Skyway Capital gitu, bukan investasi global, tapi langsung transportasi seperti itu. Nah, sekarang kita kalau beli 500 unit kita cuma dapat 14.000 lembar di Skyway gitu. Nah, saya dulu beli 100 karena kenapa? Padahal saya sudah beli, tapi kalau saya beli kru ini saya harus diwajibkan beli saham Skyway dulu di platform yang TNG ini. Tapi sekarang buat teman-teman yang masih daftar, kurang enak apa? Udah daftar aja dapat bonus 200 lembar. Kemudian kita beli kru itu pun tanpa beli saham Skyway TNG, itu pun kita bisa langsung cicil. Nah, itu loh enaknya gitu loh. Yang untuk mitra-mitra baru yang sekarang gitu lah. Sama kita. Dan ini juga kita lihat portofolio ya. Saya beli 1.830 beli 1.000.
Ya, beli 100 unit artinya $100 dapat 1.830 lembar saham, dan ini sertifikatnya. Sertifikat kita bisa lihat di sini, sertifikat. Oke. Nah, ini sertifikatnya sudah dikirim ke rumah saya. Jadi udah ada di rumah. Ini 1.830 lembar. Ini sertifikat Skiway yang dari pihak Skiway langsung gitu. Tapi kita melalui platformnya Swing Crew gitu. Platformnya Andrei Kovratov gitu. Maksudnya itu pembeliannya gitu. Kalau kita mau beli langsung saham Skiway melalui platform Skiway Capital, melalui akun Skiway Capital juga bisa. Kamu lihat aja di deskripsi sini ada. Tinggal klik aja itu. Nanti daftar verifikasi gitu. Di situ bisa cicil gitu. Kalau kita di platformnya Andrei Kovratov crypto unit ini kita langsung beli cash gitu, seperti itu. Ya, kalau sertifikatnya sama, SW ada ini terdaftar, ini kita bisa cek sertifikat kita itu terdaftar di perusahaan sana. Itu BFI sudah terdaftar. Kalau masalah, nah untuk Skiway yang di Indonesia itu udah ada apa namanya legalitasnya. Anda bisa lihat juga ini legalitasnya. Legalitas Skiway Indonesia yang sudah diawasi, yang udah diajukan gitu. Nah, ini penjelasan dari saya. Kalau mau depositonya tinggal gini aja. Kalau mau melalui crypto unit ya kita tinggal deposito, menambahkan dana. Lah seperti ini sama melalui bank-bank, melalui Bitcoin, melalui banyak pilihan pokoknya deh. Nah, untuk berita juga sama, berita terupdate gitu. Nah, berita keluar. Nah, terus sekarang kembali lagi ke Crew. Kita klik Crew di sini, balik ke Crew, platform Crew. Oke, kita tunggu. Oke, udah masuk ke Crew lah. Kita lihat di sini ya. Sekarang poin yang totalnya yang kejual 26 miliar dalam kurun waktu kurang lebih 8 bulanan lah, 9 bulan. Sekarang udah tahap 8,2 gitu. Dan rencananya seto akan dilaksanakan kalau nggak salah itu 2020 bulan Juli, atau ya sekitar tahun-tahun inilah, tahun 2020 akan stop gitu dan masuk ke tahap 2 gitu. Jadi buat temen-temen yang melihat video hari ini, cepet-cepet daftar aja dan dapatkan bonus 200 lembar gratis sampai tanggal 15 Januari. Ingat, 15 Januari. Dan itu kesempatan hanya datang satu kali. Karena apa? Saya bilang seperti ini karena saya dulu beli pas waktu daftar nggak dapat bonus, dan juga nggak dapat apa namanya beli kru pun harus melalui TNG dulu, beli TNG, beli saham Skiway dulu baru bisa beli crypto unit. Bayangin itu. Nah, sekarang Anda tinggal daftar, dapat 200 unit. Ini adalah hadiah buat tahun baruan. Nah, jadi teman-teman yang udah simak video ini, kalau tertarik mau daftar silakan terdaftar. Kalau mau cicil atau mau nambah sahamnya tersebut, tinggal ketik aja EIP. Kemudian kalau mau pilih cash tinggal cash aja. Ini di sini saya ulang-ulang. Yang ini adalah pembelian cicilan, kita beli seperti ini. Beli ya, samanya cicilan. Di sini keluar kan. Nah, di sini lah seperti ini kita beli kan. Lah kita isi aja pembayaran melalui akun bonus atau melalui akun investasi. Kita klik 20 unit lah, kemudian kita klik beli. Maka otomatis tiap bulan kita nanti bayarnya $20 selama 5 bulan. Di sini tulisannya 5 bulan, berarti total 100, kita dapat 1.150 lembar. Nah, nanti kita kalikan aja 1.150 lembar untuk sekarang ya. 100 lembar itu paling $100 1,5 juta ya. Kita investasi di sini punya 1.150 lembar. Nah, nanti 10 tahun, 15 tahun kemudian kalau tembus dengan harga $1.250 per lembar,
tinggal kalikan aja. Anda memiliki di sini aset 1150 lembar bersertifikat. Nah, nanti kalau Anda mau jual silakan. Anda mau nikmatin dividennya, jangan jual gitu. Karena apa? Semakin lama pasti semakin mahal. Kenapa? Karena apa? Karena perusahaan menghasilkan keuntungan dan kita mendapatkan dividen, otomatis orang mau dong mendapatkan keuntungan gitu loh. Kalau infrastruktur Skiway, teknologi transportasi Skiway sudah berjalan, kita punya 40% dana diakulasikan ke saham Skiway, otomatis kita dapat keuntungan dari Skiway. Ya, 20% buat emas, buat tambang, atau buat saham-saham yang paling bagus gitu. Makanya saya menyebutnya kalau ini itu global investasi gitu. Kalau channel saya global gitu. Jadi menerangkan konten-konten yang bersifat untuk update-update info yang sekiranya bermanfaat lah gitu buat jangka panjang gitu, karena saya juga suka gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja penjelasan dari saya. Dan jangan lupa di like dan di komen atau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe agar melihat info-info terbaru mengenai pasar modal. Nanti juga saya jelaskan di sini sedikit apa itu buat orang yang nggak tahu apa sih pasar modal itu gitu. Jadi nanti simak terus video ini sampai selesai gitu. Saya jelasin apa sih pasar modal dan apa sih yang kita dapat gitu, biar orang-orang yang awam itu tahu gitu loh kalau apa sih yang kita hasilkan gitu. Jadi tanyakan pada diri Anda sampai kapan saya menjadi kuli atau bekerja terus gitu. Jadi apa sih enaknya jadi investor gitu, tanyakan pada diri Anda. Oke, ambil keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini Mercedes-Benz hadiah dari Crypto Unit. Terima kasih Mr. Andrei Khofratov telah menepati janjinya. Ini hadiah untuk pemenang ketiga dunia, sebuah Mercedes-Benz. Dan tepat sesuai dengan janji dari perusahaan dari Andrei Khofratov, sebelum akhir 2019 ini akan diberikan, dan alhamdulillah sudah diberikan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan New benar-benar dapat dipercaya. Oke, kita test drive dulu, sambil jalan kita berbincang-bincang bahwa sangatlah tepat menjadi investor Crypto Unit. Ini belum STO loh, belum STO saja perusahaan telah memberikan janji yang telah diucapkan. Apalagi nanti setelah Crypto Unit ini STO, kita akan mendapatkan dividen bulanan. Dan perusahaan-perusahaan yang sudah dibeli sahamnya oleh Crypto Unit akan mulai menghasilkan nanti di akhir 2020 ini. Mulai dari tambang emasnya, Basalt, lalu juga ada GeniPay yang nanti bisa digunakan untuk pembayaran-pembayaran, dan insya Allah melalui Crypto Unit pun bisa untuk melakukan pembayaran-pembayaran tersebut. Jadi masa depan kita sebagai investor Crypto Unit insya Allah benar-benar luar biasa. Financial freedom benar-benar akan dirasakan oleh kita semua. Ini buktinya, ini luar biasa. Jadi bagi teman-teman, tambah Crypto Unitnya, siapkan warisan terbaik buat anak kita dan generasi-generasi penerus kita. Dividen bulanan ini akan diberikan oleh Crypto Unit seumur hidup loh nanti. Memang sekarang masih imut karena memang perusahaan masih baru. Tapi lihatlah nanti tahun 2024, dividen kita sudah bisa puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulan. Passive income, nikmat yang sangat luar biasa bagi kita seorang investor Crypto Unit. Oke, ini buktinya, bisa dilihat sekelilingnya. Ini luar biasa sekali, hadiah dari Crypto Unit karena prestasi mencapai peringkat
ketiga di dunia Avanti 2019. Sekali lagi, terima kasih Mr. Andre Hafratov dan Crypto Unit. Luar biasa sekali. Tidak salah kita memilih Crypto Unit sebagai investasi kita untuk jangka panjang, long term investment. Salam sukses, go financial freedom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketar-ketir ketika mendengar kata saham. Masih awam ketika mendengar bisnis di pasar modal saham. Udah gak zamannya tuh. Kini berbisnis pasar modal saham itu asyik dan menguntungkan. Sebelum tahu lebih banyak tentang manfaat hebat berbisnis saham, yuk kita review sejenak mengenai pertumbuhan pasar modal saat ini. Berdasarkan data dari LPS dan KSEI, sampai dengan April 2016, dari 250 juta penduduk Indonesia, terdapat 182 juta rekening tabungan. Sementara orang yang berinvestasi di pasar modal saham tercatat hanya kurang dari 500.000 orang saja, yang berarti jumlah ini tidak sampai 1% dari populasi penduduk Indonesia. Banyak banget pendapat negatif yang muncul ketika kita menyebut bisnis pasar modal saham. Sehingga selama ini pasar modal saham Indonesia dinikmati oleh asing. Apa aja sih alasan negatif yang sering kita dengar? Nih, yang pertama, mayoritas orang berpendapat bisnis pasar modal saham itu beresiko tinggi. Padahal faktanya, setiap bisnis dan investasi apapun pasti memiliki resiko sendiri. Tapi dengan strategi dan perencanaan yang baik, semua resiko sebenarnya bisa kita kendalikan loh. Apalagi kini modal untuk berbisnis di pasar modal saham disimpan di rekening bank kita masing-masing dan saham juga bisa diwariskan. Alasan negatif yang kedua, berbisnis pasar modal saham hanya untuk kalangan orang kaya saja. Padahal fakta yang terjadi di bisnis pasar modal, harga saham sangat terjangkau. Jika kita membeli 1 lot atau 100 lembar saham, sementara harga saham yang dijual hanya Rp200, maka kita hanya membutuhkan uang Rp20.000 saja sudah bisa berinvestasi saham. Nah, sangat terjangkau kan? Alasan negatif yang ketiga, banyak yang mengatakan masuk ke bisnis pasar modal saham butuh pengetahuan yang mendalam. Sebenarnya, coba deh perhatikan, produk apa saja yang dekat dan dipakai banyak orang di kehidupan sehari-hari? Kendaraan apa yang banyak dipakai orang? Telepon yang kita pakai setiap hari, bahkan bank tempat selama ini kita menabung. Itu semua ada perusahaannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana sahamnya bisa kita beli loh. Ini bisa menjadi petunjuk yang jitu, bukan? Jadi jangan hanya jadi konsumen saja jika kita bisa menjadi pemilik dari perusahaan tersebut. Keren kan? Alasan berikutnya mengatakan investasi di pasar modal saham itu judi. Kenyataan di lapangan, olahraga sehat seperti sepak bola sekalipun bisa loh dijadiin sebagai ajang perjudian. Jadi kesimpulannya, bisnis konvensional sekalipun kalau tidak direncanakan secara baik akan seperti berjudi, merasa selalu rugi dan bangkrut. Tinggal kita nih yang harus pintar-pintar mengaturnya. Alasan selanjutnya, masih ada yang berpikir untuk berbisnis saham itu perlu paham teknologi yang tinggi. Padahal hari gini teknologi sudah semakin diciptakan mudah dan membantu tiap aspek kehidupan kita. Termasuk bisnis saham, sudah banyak aplikasi dan software yang diciptakan untuk membantu Anda investor saham. Udah gak zamannya nih Anda merasa tidak punya waktu untuk bisnis pasar modal saham.
Sekarang, asal Anda bersahabat dengan internet, semua bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Secara sederhana, apa sih pasar modal saham itu? Kita ibaratkan dengan prinsip bisnis gerobak bakso. Sebut saja Pak Joko yang berkeinginan memulai bisnis jualan bakso gerobak. Dia butuh modal 4 juta rupiah di awal. Pak Joko hanya punya modal 1 juta rupiah. Apa yang mesti dilakukannya? Pak Joko akan mengajak 3 orang temannya untuk bergabung bersama bisnis jualan baksonya dengan menyumbang masing-masing 1 juta. Jika kemudian bisnis bakso itu berkembang dan menghasilkan keuntungan 4 juta, maka Pak Joko wajib membagi ke 3 temannya dengan keuntungan masing-masing 1 juta. Jika nantinya ada salah satu dari rekan bisnis Pak Joko yang mengundurkan diri dari kongsi itu, maka ia bisa menjual hak dagangnya kepada teman lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti ini jugalah prinsip bisnis pasar modal saham. Menarik kan? Mengapa berbisnis pasar modal saham itu hebat dan mengasyikan? Karena lewat bisnis ini kita akan mendapat banyak keuntungan. Selain itu, ini adalah bentuk investasi yang resmi, dilindungi dan didukung oleh pemerintah. Apa aja sih keuntungan dari investasi di pasar modal saham? Pertama adalah keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham yang kita sebut istilahnya dengan capital gain. Kedua, pembagian keuntungan dari perusahaan yang biasa disebut sebagai dividen. Jika kita punya 10.000 lembar saham dari suatu perusahaan dan kemudian ada keuntungan Rp100 per lembarnya yang diberikan kepada pemegang saham, kebayang dong berapa banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Dengan berinvestasi saham, kita juga bisa ikut hadir di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang digelar perusahaan dari saham yang kita beli. Karena kita sudah resmi menjadi pemilik dari perusahaan itu, bahkan walau kita cuma punya 1 lot saham saja. Asik kan? Supaya semakin asik, Anda perlu menyimak baik-baik ilustrasi berikut ini. Pada 1 Januari 1993, harga saham PT Unilever Indonesia Rp23.600. Saham ini banyak dipilih karena lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggunakan produk ini sehari-hari. Jika kita membeli 500 lembar saham, maka kita harus menginvestasikan uang kita sebesar Rp11.800.000. Lihatlah, 23 tahun kemudian, harga saham perusahaan consumer goods ini melonjak jadi Rp52.333. Dengan menjual 500 lembar sahamnya, maka sekarang uang kita akan menjadi Rp2.606.041.000. Ini berarti ada keuntungan sebesar 21.985% selama 23 tahun atau 955,87% per tahunnya. Lihatlah pertumbuhan saham PT Astra International Tbk. 4 Januari 2000 harga sahamnya Rp3.825. Jika kita membeli 500 lembar saham, maka kita harus menginvestasikan uang kita sebesar Rp1.912.500. Saham dari perusahaan ini patut dilirik melihat kenyataan di lapangan, lebih dari 1 juta mobil dan 15 juta motor produksi perusahaan Astra hilir mudik di jalanan di Indonesia. Lihatlah, 16 tahun kemudian, harga saham perusahaan otomotif ini melonjak jadi Rp9.280. Dengan menjual 500 lembar sahamnya, maka sekarang ditambah dividen perusahaan, uang kita akan menjadi Rp87.185.600. Ini berarti keuntungannya mencapai 4.458% selama 16 tahun atau 266,95% per tahunnya. Inilah bisnis dengan keuntungan tak terbatas yang bisa diikuti oleh siapa saja dan lapisan masyarakat mana saja. Oke, sekarang siap dong untuk menjadi seorang miliuner dengan terjun. Oke, halo, selamat buat semua teman-teman atau buat semua orang yang menonton video saya ini. Saya hari ini akan memberikan sebuah review untuk penjelasan sebuah pembelian saham ekuitas pra IPO yang saya beli 1 tahun yang lalu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses penjualan saham yang sudah pernah saya beli 1 tahun yang lalu, dan ini sudah saya tunggu-tunggu, dan sekarang saya akan menjual beberapa. Dan di sini yang terbuka yang bisa saya jual dari total semua saham saya saat ini 97.598.
saya sudah menjual saya akan menjual sekitar 1.400 lembar ya, dan yang sudah terjual sekitar 300 lembar. Masih ada masih ada 1.100 lembar ya. Dan hari ini saya akan menunjukkan gimana sih cara menjual saham crypto unit. Oke, sebelum masuk di penjelasan berikutnya, saya mau menjelaskan sedikit mengenai saham crypto unit. Kita memiliki saham crypto unit itu seperti halnya kita memiliki sebuah perusahaan, dan saham crypto unit dia berinteraksi di beberapa saham atau beberapa bidang portofolio aset atau modal yang dimiliki oleh investor yang dibelikan saham crypto unit. Uangnya diakumulasikan di beberapa sektor. Contohnya seperti halnya dibuatkan sebuah restoran, sushi, dan juga sebagai proyek transportasi, karena saham crypto unit itu dari 50% diakumulasikan di saham transportasi SEQUOIA ya. Jadi yang kita miliki di sini itu yaitu saham-saham yang sangat bagus, karena saham crypto unit itu dibagi beberapa portofolio sektor. Satu termasuk halnya saham transportasi dan lain-lain. Oke, next saya lanjut. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau penjelasan cara menjual. Saya klik dulu portofolio ya. Portofolio saya akan klik di sini. Nah, di sini bisa melihat saham yang sudah terjual sekitar 300 lembar saham. Ya, 300 lembar saham yang sudah saya tukarkan ya, dan di sini masih ada sekitar 950 lembar saham yang terbuka. Artinya bisa saya jual di exchanger menggunakan teknologi blockchain crypto unit. Ya. Dan total saham yang saya miliki sekitar 97.500 ya, dan sekarang harga satu lembarnya itu sekitar 0,2 lembar yang 0,2 dolar, yang artinya satu lembarnya itu sekitar 3.000 rupiah. Dan sekarang saya mau menjualnya saham yang sudah terbuka. Saya akan menunjukkan caranya kita masuk di menu pertukaran saham menjadi dolar. Jadi kita akan menjualnya dan menunggu ada investor baru atau investor yang ingin membeli. Dan di sini terlihat jelas 1 poin kru, artinya satu lembar itu nilainya sekitar 0,2 dolar. Artinya kita menjual 500 lembar atau 1.000 lembar itu bisa kalikan saja. Dan di sini saya akan langsung menjual 5 lot. Dalam saham satu lot itu artinya 100 lembar. Jadi dalam dunia saham, kalau kita membeli saham di exchanger, sekuritas atau saham tersebut, yaitu estimasinya adalah 1 lot. Jadi kita jual langsung 5 lot ya, kita order 5 lot, jadi artinya 500 lembar langsung saya jual, itu akan mendapatkan 100 dolar ya. Oke. Nah, di sini masih pending yang 200 dolar ya, masih nunggu investor atau pembeli ya, jadi masih mengantri. Terus saya tukar lagi yang sisanya. Di sini terlihat sisanya ya.
terlihat masih 400 ya. Saya akan jual lagi dengan estimasinya satu lot. Oke, saya akan order lagi sampai semuanya selesai. Oke, seperti ini. Kemudian saya klik, saya bukan robot. Oke, tinggal 300 lembar. Saya publikasikan lagi. Oke, saya terbitkan lagi satu lot lagi. Oke, masih ada lagi ya. Saya akan terbitkan lagi. Oke. Ya, jadi di sini semua saham orderan saya yang saya jual totalnya bisa dilihat ya. Ini ada 500, ini 100 lembaran atau satu lot ya, bisa dihitung semua di sini itu sekitar ada 1100 lembar, dan satu lembarnya itu nilainya 0,2 dolar harganya. Jadi satu lembarnya itu sekitar 3.000 rupiah. Oke, dan di sini bisa terlihat ya, jika saham sudah terjual maka di sini akan terlihat transaksi yang yang sudah terjual. Di sini akan terlihat komplit ya. Nah, seperti ini lengkap ya, artinya sudah terjual, sudah ada yang pembeli, dan saldonya nanti akan masuk di dompet sini ya. Ya, masuk di dompet sini sesuai nilai harga yang terjual. Oke, jadi bisa dilihat di sini adalah jumlah saham Equit pra IPO ya. Dan di sini sekarang ada cuma 50 lembar, nggak cukup untuk dijual ya. Jadi nunggu terbuka lagi di sini ya. Jadi bisa kalikan aja berapa nilai aset sekarang di harga 0,2 dolar kali 97.000. Nah, disitulah yang namanya disebut capital gain atau selisih harga beli dan harga jual. Pada 1 tahun yang lalu saya membeli hanya mengeluarkan uang 800 dolar atau sekitar 12 juta ya. Jadi maka dari itu kesimpulan buat teman-teman yang melihat video ini ya, coba kita mulai belajar mengambil keputusan untuk mengikuti sebuah peluang baru dimanapun dan apapun peluang itu ya. Kita lihat 3 poin jika mau terjun di pasar modal, yaitu kita lihat legalitas perusahaan, yang kedua produk yang diciptakan perusahaan, yang keempat masa depan produk tersebut apa diminatin banyak orang ya. Jika 3 poin tersebut itu ada di perusahaan itu, maka putuskan untuk bergabung dan membeli saham pra IPO mereka. Jadi dipastikan 89% pasti akan berhasil, karena 3 poin itu yang sangat penting ya. Banyak di luaran sana menawarkan saham pra IPO, namun banyak juga yang gagal, tidak sampai IPO seperti itu. Maka dari itu kesimpulan yang sangat penting ya buat teman-teman yang melihat video ini untuk masalah belajar menabung atau berinvestasi dan memiliki aset untuk jangka panjang. Oke, jadi ini baru awal ya. Ini saya menunggu sudah 1 tahun dan saya mau coba menjualnya sekitar 1% ya, dan total yang saya dapatkan nanti itu sekitar kurang lebihnya
$280 itu hanya menjual 1.400 lembar saja, dan itu harga untuk saat ini. Dan harga saham tersebut bukan makin turun, bukan makin murah, tapi makin mahal ya. Jadi ini baru awal ya, jadi belum bisa menjual semuanya ya. Dan mungkin untuk IPO atau masuk di exchanger grup publik itu sekitar bulan September awal mungkin ya, itu baru estimasi, jadi belum bisa dipastikan. Namun di sini kita di platform ini bisa menjual saham kita, kecuali saham yang tidak dicekal ya. Jadi kita setelah 1 tahun kita bisa menjual 1%. Oke, jadi itu tadi untuk proses penjualannya ya. Jadi kalau dihitung ya, dengan modal awal 12 juta katakan ya, kita dulu 1 tahun yang lalu memiliki 97.000 ya kan. Terus kemudian di harga sekarang 1 lembarnya sekitar $0,2 atau setara Rp3.000, maka selisih harga kita beli dulu dengan harga sekarang itu dinamakan kenaikan harga atau capital gain, selisih harga beli dan jual ya. Itu baru selisih harga beli dan jual. Belum nanti kalau sudah IPO ya, itu kita bukan hanya mendapatkan keuntungan dari harga beli dan jual, namun kita akan mendapatkan dividen. Dan dividen itu, yang namanya dividen itu adalah laba bersih atau laba keuntungan dari proyek yang kita jalankan, yang dijalani di perusahaan tersebut ya, mendapatkan keuntungan, dan kita sebagai investor tentu akan mendapatkan imbalan atau bagi hasil, karena kita sama-sama membangun perusahaan tersebut ya. Itulah disebut investor yang menginvestasikan modalnya untuk dibelikan saham pra IPO. Oke, jadi sekarang bisa dilihat ya. Jadi keuntungan dari selisih harga itu dengan modal 12 juta ya, sekarang sudah sekitar 3.000% ya. Jadi profit atau keuntungan atau perkembangan pertumbuhan aset yang kita miliki itu sekitar 3.000%. Karena apa? Kalau kita jual semua 97.000 lembar saham ini di harga 0,2 atau Rp3.000 saja, itu nilai aset sekitar 290 juta rupiah ya. Itu baru harga Rp3.000. Dan pada saat kita sabar, karena menjadi investor itu harus sabar ya, karena kita menabung untuk jangka panjang, untuk aset jangka panjang. Jadi yang kita nikmatin itu sebenarnya tujuannya itu dividennya atau laba keuntungan yang diberikan perusahaan pada saat IPO, dan itu akan berjalan seumur hidup selama saham kepemilikan tidak kita jual ya. Jadi itulah enaknya dan hasil yang kita akan dapatkan. Maka dari itu kesimpulan kali ini ya, buat teman-teman jangan lupa sisihkan 5%, 10% penghasilan dari kerja buat membangun sebuah bisnis atau apapun itu untuk berinvestasi untuk jangka panjang ya. Jadi kita berinvestasi di saham pra IPO itu jangka panjang, bisa menikmatinya itu sekitar 10 tahun bahkan 15 tahun ya, seperti itu ya, untuk menikmati dividen kalau sudah go publik seperti itu. Dan yang paling penting, jika mau terjun di dunia pasar modal, cari perusahaan yang tentu perusahaan yang bagus, yang real, yang saya sebutkan 3 poin tadi. 1, legalitas perusahaan jelas. Yang kedua, produk yang didistribusi atau yang diciptakan perusahaan, yang dipasarkan perusahaan itu bagus. Yang ketiga, untuk jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau di crypto unit ini udah jelas 50% dari seluruh modal yang terkumpul
dimasukkan di sektor real, yaitu di sektor Skiway project transportasi, dan proyeknya sudah ada, dan yang sekitar 50%-nya itu di sektor-sektor seperti logam dan lain-lain gitu, karena ini adalah perusahaan global untuk saham crypto unit ini, dan perusahaan yang pertama kali menciptakan teknologi blockchain crypto unit ya. Jadi ini saya sering sudah nge-share link pada 1 tahun yang lalu ke semua member. Kadang orang nggak percaya, tunggu bukti dan lain-lain, ya nggak apa-apa ya, cuma saya memberi ulasan ini biar memahamin buat teman-teman ya di kemudian hari, bahwa jika ada kesempatan atau sebuah proyek yang bagus, penawaran yang bagus ya, jangan lupa pelajarin dan ambil kesempatan tersebut, karena kalau sudah berjalan itu waktu tidak bisa diputar kembali ya. Orang seperti halnya yang sangat simpel, seekor monyet jika dikasih pisang sama uang, pasti seekor monyet itu akan lebih memilih pisang. Karena apa? Karena seekor monyet tidak tahu kalau uang itu bisa digunakan untuk membeli banyak pisang. Nah, begitu juga setiap orang, kadang lebih banyak orang dikasih pekerjaan sama ditawarin bisnis itu lebih tertarik ditawarin pekerjaan gitu. Karena apa? Karena tidak paham gitu. Nah, padahal jika kita mau belajar berbisnis ya, kita bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada upah dari kita bekerja gitu. Nah, itulah poin penting ya. Mudah-mudahan bisa buat motivasi buat teman-teman yang melihat video saya hari ini. Jadi yang selanjutnya untuk masalah penarikan, jika saham sudah terjual seperti ini ya, di sini ada 300 ya, 300 lembar yang sudah terjual. Kemudian nanti masuknya akan di dompet, dan di sini kemarin saya sudah menariknya. Kita klik aja dompet ya, kemudian kita akan masuk, diarahkan di sini ya. Di sini ada menu namanya withdraw. Kita klik withdraw, artinya penarikan. Kemudian kita isi di sini alamat. Kita mau transfer melalui apa ya. Di sini ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, atau langsung menggunakan pilihan transfer melalui bank ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan mata uang digital yaitu Litecoin, dan saya transfer di sini sudah 3 kali ya penarikan. Dulu dapat bonus pada tahun 2019 saya mendapatkan sekitar kurang lebih $150, sekitar 2 juta, dan saham yang saya jual sudah laku 300 dan mendapatkan $60 ya. Di sini buktinya, dan sudah dikonfirmasi ya. Sudah dikonfirmasi tanggal 2020 bulan 6 tanggal 27 ya. Dan ini penarikannya juga sama tanggal tahun 2020 bulan 6 tanggal 26. Dan di sini saya juga dapat email ya, email. Oke, email saya buka di sini emailnya ya biar paham. Di sini saya barusan tadi dapat email. Oke ya. Hello Muhammad, the administration has checked the status of your request for withdrawal in confirm. Ya, artinya jadi penarikan saya sudah dikonfirmasi ya. Jadi jumlah total yang saya dapatkan sekitar 1,36 Litecoin ya, sekitar $60 ya. Terus untuk masalah saham yang sudah terjual, pasti saya akan mendapatkan email juga dari perusahaan seperti ini ya. Muhammad, welcome you exchange request of 100 crew point for 20 has been executed. Yang artinya
orderan kamu di pertukaran 100 lembar poin mendapatkan 20 unit atau $20 sudah tereksekusi atau sudah ada pembeli. Ya, saya lanjut lagi ke platform saham crypto unit. Oke, jadi itu tutorial dari awal ya mengenai saham ya. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya pribadi ya. Jadi jika ada kesempatan ingin memiliki aset saham, kenapa saya lebih suka bermain di dunia saham? Alasannya ya karena dari segi perekonomian untuk kedepannya, apalagi sekarang sudah masuk di sektor industri 4.0 ya, yang artinya kecepatan teknologi itu sangat cepat lah daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi untuk masalah memperbaiki perekonomian ya, langkah baiknya ya kita terjun di dunia investasi atau menabung lebih banyak di sektor apapun ya. Itu demi untuk masa depan kita semua. Maka dari itu jika yang lagi bekerja sisihkanlah 5% atau 10% dari penghasilan kalian dan gunakan untuk memiliki aset apapun aset itu, walaupun bukan saham ya. Kalau saya pribadi kenapa lebih suka saham ya itu tadi ya, dari nilai capital gain atau selisih harga itu sudah menghasilkan profit atau keuntungan ribuan persen. Belum lagi kita dapat dividen dan akan berlaku seumur hidup selama saham tidak kita jual. Nah disitulah, maka dari itu banyak orang yang nggak paham. Maka dari itu di Indonesia ini ada 250 juta penduduk. Itu untuk yang sudah terlihat, yang memahami di sektor saham itu hanya kurang dari 2% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Itu yang saya pelajarin di indeks BEEI ya. Jadi masih banyak orang yang belum mengetahui dan bagaimana caranya bisa membeli saham-saham pra IPO yang bagus, yang memiliki potensi hasil untuk jangka panjangnya ke depannya gitu ya. Jadi masih banyak lagi ya mengenai ini, baru satu yang saya jelasin untuk mengenai ini, dan saya sudah sering dulu membagikan link untuk bergabung atau untuk join di saham crypto unit ini ya, entah melalui Facebook dan lain-lain. Dan ini saya untuk sudah 1 tahun dan ingin mengambil hasilnya walaupun cuma 1% ya. Ya, jadi yang saya dapat nanti sekitar $280 jika sudah terjual semua, dan itu nilainya kalau dirupiahkan sekitar 4.200.000 ya. Oke, itu baru jual 1%. Kalau kita jual semua sekitar 97.000 ya. Kalau nilainya itu sekitar 290 juta rupiah. Itu kalau harganya 0,2 ya. Jadi kalau masalah harga saham tersebut itu potensinya akan naik terus. Dan ini untuk kabar terakhirnya, kalau kita mau membeli saham ini, saham pra IPO ini akan berakhir mulai Oktober. Jadi masih ada waktu 3 bulan. Namun harganya teman-teman yang melihat video ini, yaitu harganya sekarang satu lembarnya 3.000. Jadi kalau punya uang 4.200.000, teman-teman hanya cuma punya 1.400 lembar saja. Kalau mau ingin memiliki 100.000 lembar harus mengeluarkan uang 300 juta. Maka dari itu jika kita lambat mengambil keputusan dulu ya, maka kita tidak akan memiliki aset saham crypto unit lebih dari puluhan ribu ya. Jadi itulah kenapa kita harus cepat-cepat mempelajari sebuah peluang yang disodorkan kepada kita ya. Banyak orang sekali itu ingin melihat buktinya dulu, ingin melihat orang lain sukses, ingin melihat orang lain bisa menghasilkan uang dengan mudah. Namun banyak yang tidak ingin
mempelajari kenapa orang bisa sukses seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya hanya ingin memberi edukasi agar yang melihat video ini mau menyisihkan uang untuk menabung, untuk berinvestasi di sektor-sektor real yang menguntungkan untuk melawan inflasi. Karena apa? Karena setiap tahun inflasi itu akan selalu meningkat. Nah, sedangkan kalau kita uang simpan di bank bukan malah bertambah, malah berkurang, karena di bank itu kita akan kena pajak ya. Sedangkan kalau kita belikan sektor real seperti apapun itu ya, pasti tentu kalau berpotensi itu bisa menghasilkan lebih banyak. Jadi uang yang bekerja untuk uang kita, untuk penghasilan uang kita, seperti itu ya. Oke, mungkin dari itu aja. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.